Welcome to Humpro Podcast. Di episode pertama ini kita kedatangan tamu public figure yang terkenal banget, yaitu Brisya Jody. Hai, episode pertama. Iya, ini episode pertama. Jadi spesial banget, special edition, langsung undang terkenal artisnya. Hah, enggak dong. Apa kabar Brisya? Baik, kamu apa kabar? Baik. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang narkoba karena kita lagi ada di BNN. Selamat datang di BNN. Wow, amazing. Aku di sini ya sudah. Ini kita santai aja ngobrolnya, nggak terlalu tentang narkoba banget. Dan kita sebenarnya juga mau tahu tanggapan-tanggapan dari kamu sebagai public figure tuh gimana sih? Siap, pengennya sih santai ya, tapi kenapa suasana di BNN ini mencekamnya minta ampun? Iya, agak mencekam, membuat saya deg-degan juga sih. Jujurnya. Kayak, hah? Padahal tidak melakukan apa-apa, tapi hah? Gitu. Jadi aku baca kamu itu lahir di Jogja ya? Iya, lahir di Jogja. Jadi kamu orang Jogja, mama papa Jogja. Mama papa Jogja. Iya apa? Lupa. Mama Magelang kalau nggak salah. Oh, Magelang, kalau nggak salah. Bener berarti. Bener ya? Enggak, sebenarnya papa mama itu ke Jogja itu bikin rumah, padahal orang tua mereka itu di Jakarta semua gitu. Oke. Berarti emang tinggal di sana dari kecil? Iya, aku dari lahir. Oke. Terus kamu kan dari kecil itu hobi banget nyanyi. Dan aku lihat di internet juga kesebar banget, maksudnya kayak prestasi kamu dari kecil udah ikut juara 2 tingkat Jogja ya nyanyi. Iya, ya kan? Terus habis itu sampai sekarang udah jadi penyanyi, masuk nominasi-nominasi ajang yang udah terkenal. Perasaan kamu gimana sih? Pernah nggak sih ngebayangin kayak oh aku besar emang mau jadi penyanyi gitu? Nggak pernah sih, tapi pas kecil kan aku musik, kakak aku juga musik. Jadi emang di-provide sama orang tua tuh alat-alat musik gitu kan. Okay. Terus juga papa mamaku tuh dulu juga anak band juga. Oh, tapi karena kakek aku itu lebih mengutamakan pendidikan, jadi mereka lebih ke pendidikan. Nah, cita-citanya mereka kita yang ambil gitu. Sebenarnya aku proses sih itu, jadi nggak dari kecil aku bakal jadi penyanyi, malah nggak kepikiran sama sekali, cuman hobi aja gitu. Okay. Tapi emang suka nyanyi aja atau kamu juga main alat musik? Aku bisa main alat musik, aku nyiptain lagu juga, tapi pas kecil itu aku nyanyi, umur 3 tahun itu udah bisa nyanyi tuh, menghitung hari. Aku ingat banget, habis itu aku umur 10 tahun udah nyanyi di kafe bareng kakakku. Keren banget guys. Reguleran gitu, lumayan lah. Kok bisa kepikiran sih masih kecil kan, maksudnya kalau aku pribadi kayak aku mau main aja sama teman-teman aku, pulang sekolah bau matahari, mau main aja. Kamu kok bisa kepikiran buat kayak aku mau coba ke kafe gitu buat nyanyi? Ya hobi sih, seneng kan kalau nyanyi gitu. Dan juga kayak aku orangnya tuh nggak begitu bergaul gitu sih kalau waktu sekolah ya. Jadi jarang punya teman pas sekolah. Temanku tuh lebih ke keluarga, jadi aku selalu sama keluarga. Main atau apa. Sebenarnya kayak, tapi pernah nggak sih kamu ada perasaan kayak aku pengen deh buat main sama teman-teman, atau kayak aku pengen tidur siang? Maksudnya dari kecil kamu memang hobi nyanyi dan mungkin kamu seriusin dari kecil, ada nggak sih perasaan kamu kayak aduh aku pengen sih sebenarnya cuma kayak pulang sekolah tidur siang atau pulang sekolah nonton TV gitu? Emang pulang sekolah nonton TV tidur siang, jadi nyanyi di kafenya itu malam. Oh gitu. Iya, terus itu juga cuman sebentar aja, abis itu aku fokus ke pendidikan aku. Aku fokus gini, aku tuh kelas 1 SD tuh umur 4 tahun. Wow, cepet banget. Iya, makanya aku lulus SMA itu umur belum 17 lah, 16. Langsung kuliah dan fokus nih. Terus pas kuliah juga reguleran lagi di kafe bareng kakakku tiap malam tuh. Jam berapa ya Allah? Jam 12 malam tuh. Jam 12 malam, selesainya jam 2 pagi. Wow. Papaku selalu ikut sampai ngantuk-ngantuk. Oh, ikut. Kirain. Itu udah hafal banget tuh orang Jogja. Pasti Jody nih bawa sekeluarga nih. Karena emang seru. Keluarga tuh udah kayak teman sendiri kan. Number one support system yes. Keluarga. Kayak gitu sih. Terus aku main game juga. Jadi
Hidup aku tuh aku sangat-sangat bersyukur dengan hidup aku yang sangat bahagia ini gitu. Aku main game online, tahu nggak? Cuti kuliah setahun di warnet, setahun di game net doang itu. Itu cuti kuliah, itu kamu main game doang? Nggak cuti, nggak masuk aja setahun. Bisa-bisa. Bener-bener tapi main game. Jadi gamers ternyata teman-teman. Main game sama kakakku lagi, balik lagi. Memang kakak nih bad influence, males. Jadi aku bener-bener main game, yang aku mandi pun itu di kamar mandi mereka pakai sabun colek aja gitu. Cuek banget. Cuek itu ya. Dan sering turnamen kemana-mana. Tapi aku fokusin gitu, misalnya aku bukannya cewek-cewek yang main game yang kayak ala-ala aja, enggak. Aku bener-bener searching skillnya, gimana-gimananya. Sampai punya skin segala macam. Oh ya. Ternyata di balik penampilan yang cantik ini, Brescia Jody adalah seorang gamers, teman-teman. Gamers lah, main motor, Main moge. motor. udah kayak gitu-gitu aja sih hidupnya. Udah, ya aku bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan gitu. Berarti dulu nggak peduli mau gue hitam kena matahari, apa yang penting fun. Belum tahu nih bentukan aku, Pak. Apa tuh? Dulu pas kecil. Bukan lagi, bener-bener sehitam sound system. Pekat banget. Ireng ya jatuhnya. Tapi ya gitu. Yang penting seneng sih, kalau aku tuh hidup yang penting seneng dan tidak merugikan orang lain. That's it. Iya benar sih. Tapi kamu tuh nyanyi, itu ada dorongan dari mama papa nggak sih, atau emang kayak kemauan dari diri sendiri karena keluarga kamu juga banyak yang di bagian art gitu? Dari diri sendiri sih. Tapi gini, papa mama tuh ya namanya juga suami istri ya. Maksudnya kayak enggak nih, mamaku selalu bilang kayak jadi harus sekolah, harus fokus pendidikan. Papa aku bilang enggak, ini biarin aja dia nyanyi gitu loh. Sedangkan kan itu kalau dibarengin agak susah. Tapi aku menjanjikan pada mereka bahwa aku bisa barengin semuanya. Jadi walaupun aku nyanyi setiap malam, tapi aku bisa ranking di sekolah, aku juga bisa name tertinggi sekolah. Terus aku juga kuliah, IPK-nya juga tinggi. Jadi kayak ya semua aku jalanin gitu loh. Ntar lagi Brescia Jody ulang tahun guys, 30 Maret. Oh, lihat di Google ya. Bentar lagi nih, kamu apa zodiaknya? Aku Pisces, kita beda 15 hari. Oh, kamu Pisces ya? Iya, aku 15 Serem Maret. tuh. Kamu Aries. Iya, parah ya. Katanya Aries itu sangat amat, sebenarnya gue nggak ahli zodiak gitu teman-teman. Tapi katanya pekerja keras. Iya, keras kepala. Fokus dalam satu hal yang kalau kamu suka. Dan Benar. Dari yang semua kamu lakuin kan sekarang kamu berarti kan sibuk, ada nyanyi, yang pasti sebelum pandemi pasti ada konser di mana gitu kan. Terus habis itu kamu ada film juga, terus kamu bintangin iklan juga. Ini tahu banget prompternya dari mana sih? Ada hebat kan? Tuh. Kintan ini. Dari jadi malu. Dari semua kesibukan kamu itu, kamu sempet ngerasa kayak capek di mana titik mungkin kamu down, yang kayak udah aku hari ini nggak mau nyanyi dulu, atau even mungkin setelah ini kamu ada acara nyanyi tapi kamu kayak aduh males banget nih abis ini harus nyanyi. Ngeluh gitu? Iya, Ya pasti dong. Aku manusia biasa. Aku manusia biasa yang bener-bener malah manusia yang agak menye-menye dan drama sedikit. Jadi lebih kayak aduh males nih gitu-gitu. Apalagi pas sebelum pandemik itu kan bener-bener sehari tuh bisa 2 kota yang jauh banget gitu. Dan itu setiap hari, gimana aku, ya Tuhan berilah aku istirahat. Itu tidur di perjalanan tuh. Wah sampai budek pernah karena pesawat kan. Kayak cetang-cetang gitu, belum nanti kalau badai apa segala macam. Aku tuh sampai, ya Tuhan. Jadi gini, dulu mamaku tuh selalu bilang, waktu aku SMP, Jody kamu tuh bakal jadi penyanyi yang hebat, senasional. Ya nggak mungkin lah Ma, orang aku aja mabuk laut, mabuk darat, mabuk udara, aku bener nggak bisa perjalanan gitu. Nah sekarang sama Tuhan dikasih begini kan, udah, aduh gimana nggak ngeluh coba. Terus tapi sekarang pas dikasih istirahat, tolong ya Tuhan ini kepanjangan istirahatnya. Udah terbiasa. Boleh kan? Karena aku terlalu sering, maksudnya kalau dulu tiap hari sebelum pandemik, nah pas pandemik ini kan jadi kayak, ya ampun, bisakah dihentikan pandemik ini? Malah pengen kerja gitu kan? Kan biasa, kamu juga pasti gitu dong. Iya. Bosen gak sih? Bosen, Pasti udah harus butuh film ketemu semua udah. orang. Iya, Ya kan? kangen sahabat, temen, gitu-gitu sih. Pacaran susah, PDKT susah, cari cowok susah. Gak bisa kopi darat, stay. Ya kan? Makanya.
Tapi dari Jogja, kamu kan sempat ikut Indonesian Idol, ya kan? Itu kamu emang niat kayak audisi di Jogja atau kayak audisi di Jakarta gitu sih waktu Indonesian Idol itu? Kok audisi di Jogja? Audisi di Jogja. Iya. Terus berhasil sampai 10 besar ya? 7. Udah sampai 7. Iya, udah sampai 7. Itu di Jakarta kan langsung. Iya, itu di Jakarta. Kan itu, tapi aku harus melewati banyak banget audisi di Jogja. Jadi di Jogja itu yang audisi kan ratusan ribu orang. Belum nanti harus di juri pertama, juri lokalnya itu ada banyak banget. Audisi ini, makanya kemungkinannya aku masuk itu kan 0,1%. Sedangkan aku tahu semua orang itu banyak banget di dunia ini yang suaranya bagus sekali gitu, yang skillful. Sedangkan aku tuh hanya nyanyi yang kayak gimana sih, maksudnya hanya bisa, mungkin kalau kata orang-orang bisa mengenakan lagu aja gitu. Itu apa cukup untuk kompetisi? Makanya aku tidak punya, nggak ada chance di situ aku rasa. Tapi sahabat aku 2 itu ada namanya Bang Bayu sama Fendi, itu bener-bener langsung nyetirin aku belok ke tempat audisi. Aku sempat ngambek sampai di pojokan gitu dulu, nggak mau ngantri. Sampai aku bilang sama panitianya, aku nggak bisa nyanyi, aku abis muntah darah lah, apa lagi. Alasan. Pokoknya aku nggak mau nyanyi, gimana caranya gitu kan. Tapi malah ternyata emang rezekinya udah di situ gitu ya. Kita nggak bisa ngelawan takdir. Iya, right? benar. Ya. Jadi selain kamu udah nyanyi, main film, main iklan, kamu punya bisnis juga, ya kan? Ada. Itu yang pasti disukain semua orang. Karena- Apakah itu? Apakah itu? Boleh? Kita langsung undang aja bisnisnya. Kita undang bisnisnya ke sini. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Ini salah satu bisnis aku, ST Indonesia. Terima kasih. Ntar sambil ngobrol sambil minum ini biar. Apa kayak ini Jody, boleh dong diceritain sedikit tentang bisnis es teh kamu ini? ST Indonesia ini bisnisku, gitu aja. Oke. Ya kenapa aku selalu bermimpi untuk punya bisnis F&B karena aku suka banget makan dan minum. Dan menurut aku es teh ini tuh kayak otentik banget gitu. Aku pun banyak udah yang di luar negeri yang mau franchise. Kalau nggak pandemik mungkin Malaysia, Thailand udah mau franchise ini. Oh, wow. Ya karena ini es teh Indonesia gitu loh. Maksudnya kayak dimanapun dia berada dia tetap Indonesia punya gitu. Dan ini tuh enak dan sehat, murah minta ampun. Oh, marketing nomor 1. Sangat amat cocok di kantong-kantong seumuran saya. Anak kos tolong. Ini kenyang loh. Bisa tambahin ketan kalau misalnya mau tambah kenyang. Oh iya? Enggak lah, Serius? canda. Tertipu. Kalau mau kenyang. Mau dicobain dulu ya guys. Gila. Die forever. Oh gitu ya? Oke, coba bentar. Oke. Tolong review selebgram ini. Gila! Die forever. Bukan gitu. Enak banget sih. Ya kan? Bukan. Iya. Tapi padahal nggak ada alpukatnya. Jadi ini Oh, iya? pakai teh, yes. Keren. Enak banget loh. Keren. Jujur. Keren. Wow. Terus jadi berarti di semua kesibukan kamu Hah? pasti ada masa-masa kamu stres kan? Ya, pasti. Berhubung kita sedang berada di Badan Narkotika Nasional, pernah nggak sih kamu kepikiran buat kayak mau pakai obat-obatan atau mau suntik buat ngilangin stres kamu itu? Aku iya sih, aku pakai obat-obatan. Itu maksudnya vitamin iya. Terus suntik vitamin C juga. Itu tapi ini apa nih? Kalau yang narkoba gitu-gitu. Iya, kalau narkoba. Boro-boro Pak. Tahu bentuknya aja kagak. Oh. Bentuknya kagak tahu. Cara penggunaannya tidak pernah tahu, tidak pernah kepikiran, tidak pernah penasaran sama sekali. Demi Tuhan, sama sekali loh. Karena aku juga lingkungannya nggak ada yang seperti itu dan aku sangat bimbingan orang tua sekali kemana-mana. Terus emang banyak banget hal yang aku harus lakuin gitu loh, Banyak yang bermanfaat. lebih penting. Cuma mungkin tahu beberapa akibat-akibatnya gitu kan untuk mengkonsumsi itu. Walaupun nggak tahu bentuknya, tahu akibatnya aja ya waduh ogah banget Iya. gitu loh, kayak ngapain gitu kan. Kalau stres cukup minum es teh Es aja. teh Indonesia udah aja. langsung seger Moodnya banget. naik banget. Oh ini full. Jadi ini namanya es teh podcast. Terus abis itu kan di sekitaran kamu pasti ya kita denger lah dari berita, apalagi dari Instagram, YouTube, sosial media pasti banyak banget berita-berita tentang banyak artis yang terjangkit narkoba. Ada nggak sih kayak
perasaan kamu gimana sih saat membaca berita itu? Apalagi pasti mungkin ada orang yang kamu tahu atau pernah bekerja sama dengan kamu. Oh iya, aku pernah tahu orang itu masuk akun gosip gitu-gitu kan, ya aku simpati sih, simpati sama mereka. Sedih juga, kayak sedih deh pas misalnya lihat beritanya, ya ampun kenapa gitu. Sayang banget, kamu gantengnya minta ampun, sayang banget gitu. Ada kamu ganteng. Iya, aduh sayangnya. Kamu ganteng, sayang sambil dilus-lus tuh ya beritanya. Makanya kan sayang banget. Sampai ya aku cuma bisa gitu aja terus. Tapi aku selalu sih kalau misalnya ada berita kayak gitu selalu berdoa. Semoga orang-orang tuh udah pada sadar gitu bahwa itu tuh nggak perlu. Tuh kan. Kamu bisa ngelakuin banyak hal yang lain. Dunia ini tuh sehari cuma 24 jam. Betul. Jangan pernah kamu buang-buang. Uang susah banget nyarinya, jangan kamu buang-buang juga gitu loh. Itu nanti apa ya? Kalau aku lihat ya nasibnya itu loh, masa kayak gitu. Karena aku tuh tahu kan, takdir itu kan nggak bisa kita hindari, tidak bisa dirubah. Betul. Tapi nasib bisa kita rubah gitu. Jadi apa yang menentukan nasib itu kita sendiri. Jadi jangan ngelakuin hal-hal yang negatif gitu loh. Ya ampun, hidup itu tiap hari, mati cuma sekali. Bener. Hati-hati. Hati-hati guys. Hati-hati ya, harus hati-hati aja deh kalau pintar-pintar bergaul. Iya, harus punya boundaries yang emang mantep gitu. Kita Desya Jody ini sangat amat bijak ya teman-teman. Udah baca tadi di briefing. Oh, enggak lah. Aku hanya share apa yang aku tahu dan aku alamin, yang aku rasain gitu. Ya gitu. Tapi kau pernah mengalami atau mungkin melihat nggak sih kayak di dunia perartisan ini atau mungkin pas kamu mau manggung ada yang kayak udah kau pakai ini aja. Enggak ya? Enggak pernah sama sekali sih. Ya itu aja jawabannya, enggak pernah. Sebenarnya kita bisa loh ngehindarin hal-hal seperti itu. Sangat bisa. Kalaupun memang kalian pernah ditawarin untuk itu, ya please nggak usah mau gitu aja. Ngapain sih kalau ada pun yang gituin aku, bener langsung tak tonjok mukanya. Walaupun nggak tahu padahal cuma nawarin puyer ya, mungkin puyer apa-apa gitu, tak tonjok. Aku tuh nggak suka ditawarin, sumpah. Meminta aja. Kecuali ditawarin job. Oh, ditawarin job, betul. Happy-nya minta ampun. Cuan. Iya kalau ditawarin, ya Allah nggak usah. Aku ditawarin minuman emang mau? Nggak pernah mau. Aku pergi ke tempat umum, bawa minum sendiri. Pergi ke tempat mana, bawa bekal sendiri. Gitu. Kecuali emang tempat yang umum banget kayak mall, kayak aku beli minum di situ. Tapi nggak mau dari orang nawarin gitu. Kalau traktir beli langsung di tokonya mau. Itu sih gampang banget sebenarnya gitu. Kita harus punya. Itu malah orang mandang kita kayak wah keren banget nih orang gitu loh. Bukannya nggak asik nih, enggak. Keren banget nih orang gitu. Ya kan? Sebenarnya banyak banget cara buat kita menghindari hal-hal tersebut ya. Iya. Tapi kan banyak orang yang berkedok mungkin kayak, aduh nggak enak menolaknya atau kayak, bener. tapi saat ini kayak lagi capek banget. Sebenarnya kan bisa aja istirahat. Bisa. Suntik vitamin. Iya. Dan kayak jalanin hobi kamu itu membangkitkan rasa stres kamu buat nggak stres lagi kan? Ya kalau nggak ada uang pun ya bisa tidur. Bener, tidur udah paling simple. Terus aku mau minta pesan-pesan kamu dong, maksudnya kayak buat teman-teman yang mungkin ternyata ya hilaf lah ya melakukan hal tersebut. Jadi aku mau minta dong pesan-pesan buat teman-teman kamu yang mungkin secara tidak sadar menggunakan, pesan-pesan dari kamu biar jangan kayak gitu lagi. Gini, buat ke teman-teman aku yang public figure juga mungkin, kan kadang kerjanya ngelembur. Bahkan kadang ada yang nggak tidur karena sinetron apalagi kan itu benar-benar setiap hari atau apa kerja kerasnya gitu loh. Nah menurut aku ya kalian bisa makan makanan yang bergizi, kalian bisa minum vitamin juga. Terus juga kalau misalnya ada waktu tidur benar-benar digunakan sebaik mungkin, itu pasti hilang gitu loh. Atau ngelakuin hal-hal yang kalian suka, yang bikin kalian seneng gitu, seperti nonton film atau apa sih hobi
olahraga atau apa segala macam tuh banyak banget kan pasti. Dan sebisa mungkin, semaksimal mungkin diusahakan untuk menolak narkoba karena itu sama sekali tidak berguna untuk hidup kita yang sangat singkat ini. Dan balik lagi, kita ini kan kita semua ini hanya titipan, even kita sendiri gitu loh. Kita tuh harus menjaga bait Allah ini untuk pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Jadi kayak kita harus rawat dan jaga selalu ini tubuh kita gitu kan. Gitu sih menurut aku. Semua titipan. Betul banget. Terima kasih Brisya Jodi atas sharing-sharingnya dari mulai kehidupan Brisya Jodi, bagaimana stressful pekerjaan, dan tentunya pesan-pesan tentang narkoba ini ya. Iya. So Brisya Jodi, semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi. Makasih udah menyempatkan waktu ke Badan Narkotika Nasional. Thank you Kintan. You're welcome. Cantik banget, jujur. Oh, minta es teh lagi nih pasti. Iya. Tapi ada satu hal sih, ini Apa yang tuh? cukup penting. Kalau kalian misalnya stres, kayak misalnya udah nggak tahu mau ngapain, gitu ya, udah nggak mau ngapain, kalian harus bisa keluarin itu aja. Apa yang kalian stresin, kalian teriak. Kalau nggak ada seseorang untuk kalian bicara gitu, maksudnya kayak apa ya? Buat meluapkannya ya. Ya pokoknya kalau misalnya kalian nggak bisa curhat gitu orangnya, Iya. terus benar-benar stres, write something. Oh, benar. Write Iya, something. benar. Apapun itu. Teriak dan write something. Itu benar-benar bisa loss banget sih. Tidak usah pakai narkoba. Apaan sih itu? Aduh, nggak pentingnya minta ampun gitu. Say no to drugs. Say no to drugs. Ew. War on drugs. War on drugs. Thank you banget Kintan dan semua tim. Dan pastinya BNN sudah mengundang Badan saya. Narkotika Nasional. So, ini waktu-waktu terakhir setelah episode pertama dalam Humpro Podcast bersama this beautiful young lady Brisya Jodi. Semoga sukses terus. Amin, sukses juga. Sering-sering main kesini nanti kalau ada pemusnahan. Iya, pengen banget next. Kita nge-vlog di situ ya. Boleh. Another thing to do. So yeah, it's a wrap everyone. Thank you. Thank so you. much. And stay tuned on episode 2. Bye bye.